Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita melihat bahwa di dalam hidup kita bagaimana kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Apa yang harus kita keluhkan kepada Tuhan? Tidak ada. Kenapa? Karena kita melihat dalam Injil hari ini bagaimana belas kasih Tuhan kepada orang kusta. Kita ambil perbandingan dalam bacaan pertama. Kalau orang kusta dalam bacaan pertama, itu sudah tidak lagi seperti manusia. Kenapa? Karena mereka harus bilang najis gitu dirinya. Dan akhirnya mereka tidak boleh tinggal bersama dengan masyarakat. Harus tinggal di luar kemah. Dan kalau ada orang kusta, mereka harus membuat lonceng, keliling supaya orang tahu, oh ada orang kusta. Sehingga kita bisa tahu bagaimana menderitanya hidup orang kusta pada saat itu. Sudah tidak lagi seperti manusia. Gitu, tidak bermartabat. Tapi bacaan Injil hari ini mengingatkan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus begitu berbelas kasih. Dia mengangkat kembali derajat orang kusta itu menjadi manusia. Disembuhkannya. Supaya apa? Supaya mereka sungguh-sungguh tahu bahwa mereka berharga di mata Allah. Kita juga, kita semua orang berdosa. Tapi Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan mengangkat kita dari maut menuju pada hidup. Dari kehidupan yang kita biasa-biasa, Tuhan mengangkat kita menjadi luar biasa. Inilah cinta Tuhan. Hanya satu syarat yang perlu kita lakukan. Datang, mendekat, dan meminta bantuan kepadanya. Supaya Tuhan juga memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Oleh karena itu hari ini, saya tidak memilih singkat ya, karena kita akan mendengarkan surat Gembala Prapaskah 2024. Bagaimana kita mau mempersiapkan Prapaskah ini menuju pada Paskah nanti dengan lebih baik lagi. Jadi kita mendengarkan bersama-sama surat Gembala Prapaskah 2024 ini dengan sesakma dan juga dengan penuh perhatian. Surat Gembala Prapaskah 2024. Nomor titik 008 garis miring G titik 111 garis miring 1 Romawi garis miring 2024. Saudara-saudari umat Allah di Kuskupan Surabaya yang terkasih, hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 adalah hari Rabu Abu. Rabu Abu menandai awal masa Prapaskah yang berlangsung sampai Jumat Agung atau Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan yang pada tanggal 29 Maret 2024 diadakan. Masa Prapaskah merupakan masa tobat, masa puasa, masa penuh rahmat, masa merefleksikan perjalanan hidup dan memperbaiki diri sebagai murid Kristus agar semakin dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sehingga disebutkan juga masa Prapaskah ini adalah retret agung bagi kita semua. Pada masa Prapaskah ini secara khusus kita diberi kesempatan untuk semakin membuka diri kepada Tuhan. Ketekunan kita dalam doa-doa dan merayakan Ekaristi akan kita rasakan betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Marilah kita renungkan betapa besar kasih Allah dalam perjalanan hidup kita sampai saat ini. Hari Minggu ini, gereja merayakan hari Minggu biasa ke-6. Tuhan Yesus datang untuk membalikan pandangan umum pada zaman itu, di mana orang kusta harus dijauhi dan tidak boleh dipegang. Namun sikap Tuhan Yesus sangat berlawanan dengan tradisi pada waktu itu. Orang yang sakit kusta itu diperbolehkannya datang, dan orang itu mohon kesembuhan dari Tuhan Yesus. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Tuhan Yesus menjawab, aku mau, jadilah engkau tahir. Maka sembuhlah orang kusta itu. Tuhan Yesus adalah guru dari segala guru dan tabib dari segala tabib. Dia mengundang siapapun untuk datang kepadanya supaya mendapatkan kesembuhan dan kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Diambil dari Matius bab 11 ayat 28. Beban dalam kehidupan ini sering kita rasakan sangat berat.
Dan dalam situasi hidup dengan beban berat itu celakanya tidak seorang pun menolong kita untuk keluar dari keterpurukan. Malah teman dan sesama kita menjauhi atau kita disingkirkan karena dianggap berkusta. Pada zaman sekarang ini, ketika kita dalam situasi sulit dan kita bersikap tidak sama dengan orang-orang di sekitar, kita dianggap sebagai orang kusta atau kita dikatakan kafir. Ini adalah fakta. Ada kecenderungan kuat dari kelompok tertentu dalam masyarakat dengan mudah mengkafirkan yang tidak sependapat dengan mereka. Artinya, yang tidak sependapat dengan mereka disingkirkan, dikucilkan, dan tidak diperhitungkan. Sikap Tuhan Yesus berbeda. Dia tidak menyingkirkan siapapun, malahan dia mengundang siapapun dan menjamah orang kusta, dan orang kusta itu menjadi sembuh. Dari Markus bab 1 ayat 42 yang kita dengarkan, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi sembuh. Tanpa basa-basi dan ritual yang rumit, Tuhan Yesus langsung menyembuhkan orang kusta itu. Tentu saja orang kusta itu bersuka cita. Tuhan Yesus telah menyembuhkan dan menyucikan hidupnya. Kita melihat penyakit kusta secara fisik memang mengerikan, namun kusta secara rohani lebih mengerikan serta sangat membahayakan kehidupan. Kita berkusta secara rohani, semua dari kita. Bila kita melakukan tindakan-tindakan yang melawan ajaran Tuhan dan membiarkan diri kita tenggelam dalam kedosaan, penyakit-penyakit rohani seperti menyimpan kebencian, dendam, iri hati, kesombongan, gila kekuasaan, keinginan melenggangkan kekuasaan, gila hormat, buruk sangka terhadap orang lain, dan melanggar etika moral akan mematikan hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dalam kesempatan yang penuh rahmat ini, dalam masa prapaskah, masa pertobatan ini, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus untuk berjuang memperbaiki diri, agar sakit penyakit rohani kita disembuhkan olehnya. Sebab sabda pengampunannya akan melepaskan belenggu dosa-dosa kita, serta merobohkan tembok yang memisahkan kita dengan Allah dan sesama. Saudara-saudara umat Allah yang terkasih, salah satu mewujudkan pertobatan adalah peduli terhadap pemanasan bumi dan perubahan iklim yang semakin kita rasakan. Maka keterlibatan kita untuk menghijaukan lahan perkarangan dengan menanam pohon, mengolah sampah, dijadikan pupuk organik sangatlah bermanfaat, sehingga anak cucu masih bisa mengalami bumi sebagai rumah kita bersama yang nyaman. Itulah perjuangan kita untuk mengimplementasikan ensiklik Paus Fransiskus, Laudato Si dan Laudatem Deum. Dengan demikian juga dalam bentuk pertobatan yang lain, seharusnya mulai saat ini kita memperlakukan anak-anak dan kaum perempuan secara terhormat dan bermartabat. Karena sampai saat ini dalam beberapa bidang kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, kaum perempuan masih terlihat terpinggirkan dan belum mendapat perlakuan setara dengan kaum laki-laki. Kita masih melihat kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan perdagangan orang. Padahal dalam kenyataannya telah terbukti dalam sejarah bahwa kaum perempuan senantiasa memberi kontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, perlu kita pahami bahwa pada waktu kita mengawali masa prapaskah, hari pantang dan puasa bertepatan dengan pemungutan suara pemilu. Maka seperti sudah saya nyatakan dalam seruan moral pemilu beberapa waktu lalu, bulan November tahun 2023, masing-masing paroki bisa mengatur jadwal ibadat liturgi Rabu Abu sesuai dengan situasi paroki. Lihat seruan moral Keuskupan Surabaya untuk pemilu tahun 2024 butir 3A. Dan umat bisa memberikan hak suaranya sesuai dengan hati nurani. Sebagai warga gereja dan warga negara, kita wajib memberikan suara kita dengan cerdas dan bertanggung jawab, baik kepada calon pemimpin nasional maupun calon legislatif, dengan teliti melihat rekam jejak mereka, sehingga pilihan kita melahirkan pemimpin yang memegang teguh Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, memiliki integritas, menjunjung tinggi martabat manusia, berpihak kepada kaum lemah, serta mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan keluarga. Pilihan kita yang rasional dan cermat sangat menentukan arah perjalanan bangsa ke depan. Maka kita mohon kepada Tuhan agar kita diberi keberanian untuk menyuarakan politik kebenaran dan tidak terbuai dengan rayuan politik uang serta rayuan-rayuan yang menipu kenyataan. Kita berdoa agar eksekutif, legislatif, rayuan-rayuan yang menipu kenyataan, penyelenggaraan pemilu dari daerah sampai pusat, TNI Polri bersatu mewujudkan pemilu yang damai, jujur, adil, transparan, berkualitas dan bermanfaat. Akhirnya, marilah kita menjalani masa prapaskah, masa pertobatan, masa puasa dengan hati sukacita. Selamat menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Saya juga mengucapkan selamat menggunakan hak pilih dalam pemilu, cermati orangnya, pelajari rekam jejaknya, pilih sesuai hati nurani yang bertanggung jawab demi kebaikan dan keutuhan masa depan demokrasi bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati niat baik kita semua. Surabaya, 16 Januari 2024, salam dan doa saya, RD Yosef Eko Budi Susilo, Administrator Diosesan Keuskupan Surabaya. Sekarang saya membacakan seperti biasanya sebelum masa Prapaskah akan dibacakan peraturan ya, pantang dan puasa masa Prapaskah. Peraturan pantang dan puasa Keuskupan Surabaya tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan Pastoral Keuskupan Regio Jawa 2017, Pasal 138 nomor 2.b tentang hari tobat, peraturan puasa dan pantang ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, hari puasa tahun 2024 ini dilangsungkan pada hari Rabu Abu tanggal 14 Februari 2024 dan hari Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan tanggal 29 Maret 2024. Hari pantang dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan. Yang kedua, yang wajib berpuasa ialah semua orang Katolik yang berumur 18 tahun sampai awal tahun ke-60. Sedangkan yang wajib berpantang ialah semua orang Katolik yang berumur genap 14 tahun ke atas. Yang ketiga, puasa dalam arti yuridis, berarti makan kenyang hanya sekali, 1 kali sehari. Pantang dalam arti yuridis berarti tidak makan daging atau makanan lain yang disukai dan tidak merokok. Berhubung peraturan puasa dan pantang cukup ringan, maka sebaiknya agar secara pribadi atau bersama-sama dalam keluarga, biara, pastoran, lingkungan seminari, menyepakati cara puasa dan pantang yang dirasa lebih sesuai dengan semangat tobat dan mati raga yang mau dinyatakan. Jadi keluarga bisa bersepakat apa yang mau kita pantang dan puasakan gitu ya. Yang keempat, hendaknya diusahakan agar setiap orang beriman Kristiani, baik secara pribadi maupun bersama-sama, mengusahakan pembaruan hidup rohani, misalnya dengan rekoleksi, retret, latihan rohani, tekun dalam ibadat jalan salib, meditasi, pengakuan dosa, adorasi, dan tekun mendalami materi APP. Yang kelima, salah satu ungkapan tobat ialah aksi puasa pembangunan atau APP yang diharapkan mempunyai nilai pembaruan pribadi dan nilai solidaritas tingkat lingkungan, paroki, keuskupan, dan nasional. Hendaknya di setiap paroki berdasarkan masukan dari lingkungan mengadakan kegiatan sosial konkret yang membantu masyarakat, misalnya donor darah, pasar murah, dan lain-lain. Hasil pengumpulan dana selama hasil pengumpulan dana selama masa Prapaskah hendaknya selekas mungkin diserahkan kepada panitia aksi puasa pembangunan Keuskupan Surabaya paling lambat pada tanggal 30 April 2024. Salam dan doa saya,
RD Yosef Eko Budi Susilo, Administrator Diosesan Kuskupan Surabaya. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudariku, Surat Gembala Prapaskah 2024 ini, mari kita memasuki juga nanti Prapaskah dengan penuh semangat, dengan teladan yang diberikan di Surat Gembala 2024 ini. Dan kita juga berdoa bagi pemilu yang akan segera dilaksanakan. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan.